Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan sempurna dalam setiap aspek kehidupan. Alhamdulillah, sahabat pemirsa UB TV yang saya hormati, kembali lagi kita kepada acara Mutiara Iman, acara yang selalu kita nantikan dan kita berharap dapat mendengarnya setiap saat serta menyerap ilmu dari setiap materi yang disampaikan. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, wanita mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Terbukti dari banyaknya hadis, bahkan ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang istimewanya seorang wanita. Maka dari itu, seorang wanita muslimah haruslah menjaga harkat dan martabat mereka sebagai muslimah salihah. Islam menempatkan wanita sebagai makhluk mulia yang harus dijaga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita beserta keindahannya dari ujung kepala hingga kaki. Keindahan itu bukan hanya dinilai dari fisik saja, melainkan juga hati dan pikiran. Layaknya perhiasan haruslah dijaga dan dirawat. Sebuah hadis menyebutkan, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Seperti umpamanya dalam sebuah keluarga, jika seorang lelaki adalah kepala sekolah dalam sebuah sekolah, maka wanita adalah madrasatul ula atau sekolahnya dan lingkungan pertama bagi anak-anaknya. Seorang wanita hendaklah telah membekali dirinya dengan ilmu dan pengetahuan tentang keluarga. Wanita yang baik tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang dimiliki. Ia akan terus meningkatkan kualitas dirinya agar kelak mampu memberi yang terbaik bagi tumbuh kembang anak-anaknya. Apakah anak-anaknya mendapatkan lingkungan yang nyaman dan kondusif, itu semua tergantung bagaimana ibunya. Maka dari itu, perlu persiapan bagi seorang muslimah untuk kedepannya membiasakan lifestyle yang baik, yaitu lifestyle adalah gaya hidup, suatu hal yang menunjukkan bagaimana seseorang hidup, bekerja, pola tingkah lakunya, minat, bakat, dan bagaimana mengalokasikan waktu. Kemudian gaya hidup juga mencerminkan keseluruhan pribadi yang berinteraksi dengan lingkungannya. Memastikan segala sesuatu dalam lingkungan kita dalam keadaan halal. Yang mana bila kita perluas ruang lingkup halal ini, itu dalam artian hal yang dibolehkan dan sah menurut hukum Islam, maka halal tak cuma menyangkut makanan dan minuman, melainkan juga melampaui bahkan merefleksikan semua aspek dalam kehidupan kita. Seorang muslimah memegang peran vital dalam membentuk generasi masa depan dan peradaban melalui perannya sebagai ibu, istri, dan anggota masyarakat. Menjalani pola hidup yang sehat tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pribadi, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Pola makan yang baik, pola tidur yang sehat, dan praktik gaya hidup lainnya memainkan peran penting dalam memastikan bahwa seorang muslimah dapat menjalani perannya dengan efektif. Kali ini kita akan menjelaskan pentingnya pola hidup sehat dengan fokus pada pola makan, pola tidur, dan bagaimana hal ini berkontribusi pada peran seorang muslimah dalam melahirkan peradaban yang baik. Baik, mari kita break sejenak untuk lanjut ke segmen berikutnya.
Baik, untuk poin pertama yaitu pola makan yang sehat, Islam mengajarkan umatnya untuk mengikuti pola makan yang seimbang dan sehat, yang merupakan cerminan dari ajaran Al-Quran dan hadis. Yang dalam Al-Quran, Allah berfirman, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Surah Al-A'raf ayat 31. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya moderasi dalam konsumsi makanan dan minuman. Keseimbangan ini membantu mencegah berbagai penyakit yang disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat. Hadis Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan pentingnya pola makan yang sederhana dan seimbang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kami adalah kaum yang tidak makan sampai lapar dan jika kami makan, kami tidak kenyang. Hadis ini menunjukkan bahwa konsumsi makanan sebaiknya dilakukan dengan kesadaran penuh akan kebutuhan tubuh, tanpa berlebihan. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya memilih makanan yang bergizi dan menjaga jumlah yang tepat agar tubuh tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Pola makan yang sehat yang mencakup konsumsi buah-buahan segar, sayuran beraneka ragam, biji-bijian utuh, dan sumber protein berkualitas seperti ikan dan daging tanpa lemak memiliki dampak yang sangat positif terhadap kesehatan fisik dan mental. Kemudian nutrisi yang baik mendukung berbagai fungsi tubuh seperti menjaga kestabilan energi, meningkatkan fokus, dan mempertahankan suasana hati yang stabil. Sebaiknya, pola makan yang buruk yang mengandung banyak makanan olahan, tinggi gula, dan lemak jenuh dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Misalnya konsumsi berlebihan makanan tinggi kalori dan rendah nutrisi dapat menyebabkan obesitas, yang merupakan faktor resiko utama dari penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Selain itu, pola makan yang tidak sehat dapat mempengaruhi kesehatan mental, meningkatkan resiko gangguan kecemasan dan depresi. Seorang muslimah yang menerapkan pola makan sehat tidak hanya mempengaruhi kesehatannya sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Kesehatan yang baik memungkinkan seorang ibu untuk lebih mampu mengelola aktivitas sehari-hari dan menjalankan perannya dalam keluarga dengan lebih efektif. Misalnya, dengan memiliki energi dan stamina yang cukup, seorang ibu dapat lebih aktif dalam kegiatan keluarga, mulai dari mempersiapkan makanan sehat hingga berpartisipasi dalam aktivitas bersama anak-anak. Selain itu, anak-anak yang melihat ibu mereka menerapkan pola makan yang sehat akan lebih cenderung mengikuti kebiasaan tersebut. Mengingatkan mereka pada pentingnya nutrisi yang baik dan gaya hidup sehat, pola makan sehat yang diterapkan dalam keluarga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Kemudian poin 2 yaitu pola tidur yang sehat. Islam juga menekankan pentingnya tidur yang cukup dan berkualitas sebagai bagian dari menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang dari kalian berbaring untuk tidur, maka hendaklah ia berbaring di sisi kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini tidak hanya memberikan panduan tentang posisi tidur yang dianjurkan, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya tidur dalam pemulihan tubuh. Tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk proses pemulihan sel-sel tubuh, memperbaiki fungsi sistem saraf, dan menjaga keseimbangan hormon. Islam menganjurkan agar umatnya tidur dengan cukup, serta menjaga rutinitas tidur yang konsisten untuk memastikan kesehatan yang optimal. Dampak pola tidur pada kesehatan dan keluarga itu yaitu tidur yang cukup dan berkualitas memainkan peran krusial dalam kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik membantu tubuh untuk memulihkan energi, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan menjaga keseimbangan hormon yang vital untuk fungsi tubuh yang sehat. Kurang tidur dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan metabolisme, penurunan daya tahan tubuh, dan gangguan suasana hati. Penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur dapat meningkatkan resiko terkena penyakit jantung, diabetes, serta gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Tidur yang baik juga penting untuk fungsi kognitif, termasuk memori, konsentrasi, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang baik.
Seorang muslimah yang mendapatkan tidur yang cukup akan memiliki energi dan konsentrasi yang lebih baik dalam menjalankan tanggung jawab sehari-hari. Kesehatan yang optimal memungkinkan seorang ibu untuk lebih efektif dalam merawat anak-anaknya, menyelesaikan tugas rumah tangga, dan mendukung pasangan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Tidur yang berkualitas juga berkontribusi pada pengolahan stres dan pemeliharaan suasana hati yang positif, yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan rumah yang harmonis. Dengan kondisi fisik dan mental yang baik, ibu dapat menghadapi tantangan sehari-hari dengan lebih baik, serta menjadi contoh yang baik bagi anggota keluarga dalam menerapkan kebiasaan tidur yang sehat. Baik, mari kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Nanti. Baik, poin berikutnya yang perlu seorang muslimah lakukan untuk lifestyle yang baik, yaitu dengan aktivitas fisik dan olahraga, di mana Islam sangat mendorong aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang sangat aktif dengan terlibat dalam berbagai kegiatan fisik seperti berkuda, berenang, dan berperang. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya menunjukkan kekuatan fisik, tetapi juga mengajarkan pentingnya menjaga kebugaran tubuh sebagai bagian dari iman dan kesehatan. Aktivitas fisik yang teratur, termasuk olahraga, membantu menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan stamina, dan mengurangi resiko penyakit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Hadis ini menekankan bahwa kekuatan fisik merupakan aspek penting dalam kehidupan seorang mukmin, yang juga berdampak pada keimanan dan kualitas hidupnya. Olahraga teratur seperti berjalan kaki, berlari, atau berlatih olahraga lainnya juga dapat meningkatkan kesehatan jantung, memperkuat otot dan tulang, serta meningkatkan kesehatan mental dengan melepaskan endorfin yang mengurangi stres. Aktivitas fisik juga meningkatkan kualitas tidur dan membantu mengolah berat badan sehingga berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan. Kemudian juga mengelola stres, manajemen stres dan kesehatan mental, di mana mengelola stres ini yaitu kunci untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Islam memberikan pedoman tentang bagaimana mencapai ketenangan jiwa melalui berbagai praktik spiritual seperti doa, zikir, dan meditasi. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa mengingat Allah dan berdoa adalah cara-cara efektif untuk mengatasi stres dan kecemasan. Doa dan zikir tidak hanya memperkuat hubungan spiritual dengan Allah, tetapi juga memberikan ketenangan dan ketentraman hati. Ketika seseorang menghadapi stres, praktik-praktik ini membantu menenangkan pikiran dan hati, serta memberikan perspektif yang lebih positif terhadap berbagai tantangan. Dengan mengelola stres secara efektif, seseorang dapat menjaga keseimbangan emosional dan mental yang penting untuk kesehatan. Stres yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk gangguan tidur, penurunan daya tahan tubuh, dan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Oleh karena itu, mengintegrasikan praktik spiritual dalam rutinitas sehari-hari dapat menjadi bagian penting dari manajemen stres dan perawatan kesehatan mental. Kemudian, poin keempat yang terakhir itu dampak pola hidup sehat pada peradaban kita, yaitu pola hidup sehat ini
yang diterapkan oleh seorang muslimah tidak hanya bermanfaat bagi kesejahteraan pribadi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi keluarga dan generasi mendatang. Seorang ibu yang menerapkan pola hidup sehat seperti menjaga pola makan yang baik, tidur yang cukup, dan berolahraga secara teratur memberikan contoh yang kuat kepada anak-anaknya tentang pentingnya kesehatan. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang sehat dan seimbang lebih mungkin untuk mengadopsi kebiasaan baik ini dalam kehidupan mereka sendiri. Dengan melihat langsung kebiasaan sehat yang diterapkan oleh orang tua, anak-anak dapat belajar untuk menerapkan pola makan yang sehat, menjadwalkan waktu tidur yang cukup, dan melakukan aktivitas fisik secara teratur. Pembentukan kebiasaan sehat sejak usia dini sangat penting karena anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan sehat cenderung menjadi individu yang lebih produktif dan bertanggung jawab di masa depan. Di mana generasi yang sehat dan berakhlak baik akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peradaban. Individu yang dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung kesehatan fisik dan mental akan menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif dan berkontribusi positif pada kemajuan sosial dan ekonomi. Pola makan yang sehat, tidur yang cukup, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka menciptakan individu yang lebih mampu menghadapi tantangan kehidupan, bekerja dengan lebih efisien, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Generasi yang sehat tidak hanya memiliki potensi untuk mencapai kesuksesan pribadi, tetapi juga untuk berperan dalam menciptakan peradaban yang lebih baik. Dengan demikian, pola hidup yang sehat yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang kuat, cerdas, dan beradab, serta mendukung kemajuan dan keberlanjutan peradaban yang lebih baik di masa depan. Maka dari itu, pola hidup sehat yang mencakup pola makan yang baik, tidur yang cukup, aktivitas fisik yang teratur, serta manajemen stres yang efektif memiliki dampak signifikan tidak hanya pada kesehatan pribadi seorang muslimah, tetapi juga pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Di mana seorang muslimah yang menjaga pola hidup sehat tidak hanya akan lebih mampu menjalankan perannya dengan efektif, tetapi juga memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Dengan membentuk generasi yang sehat dan berkualitas, pola hidup sehat berkontribusi pada pembentukan peradaban yang lebih baik dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam kesehatan pribadi dan keluarga tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memainkan peran penting dalam kemajuan sosial dan pembangunan peradaban. Maka dari itu, kepada para muslimah, mari kita jadikan pola hidup sehat sebagai bagian integral dari kehidupan kita dengan menerapkan kebiasaan makan yang baik, tidur yang cukup, dan rutin beraktivitas fisik. Kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pribadi, tetapi juga memberikan contoh yang positif bagi keluarga kita. Mari kita berkomitmen untuk menjaga kesehatan kita agar kita dapat menjalankan peran kita dengan lebih baik dan berkontribusi pada pembentukan generasi yang sehat serta peradaban yang lebih maju dan berkelanjutan. Investasikan pada kesehatan diri dan keluarga karena langkah kecil kita hari ini akan berdampak besar bagi masa depan kita dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.